bangga dengan jabatannya, Amerika boleh bangga dengan kecanggihannya, akan tetapi umat Islam harus bangga dengan salamnya. Pak Camat jualan tomat, yang beli harus hormat. Jika memang semuanya umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada kata paling indah, tiada mutiara paling megah selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan 7 petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa lubang beserta isinya. Selawat bernadakan salam, marilah kita sajikan revolusi alam, yaitu pemuda padang pasir, penghuni padang sahara, yang bertitel Habibullah, yang berpangkat kekasih Allah, anak daripada Abdullah, buah hati daripada Aminah. Siapakah beliau? Beliau bukan dan tak lain yaitu baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam penuh terang benderang, dari alam kebodohan hingga alam penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat ini. Kata-kata takzim saya kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Utara, dan kata-kata takzim saya yang kedua kepada Dewan Juri yang telah menilai saya dengan seadil-adilnya. Langsung saja saya memasuki judul pidato saya, yaitu 3 fas bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dalam kalender Hijriah yang sangat dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Pada bulan ini, kaum muslim akan melakukan ibadah puasa. Bulan Ramadan dapat berlangsung selama 29 hingga 30 hari. Jumlah harinya tergantung dengan pengamatan hilal yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Selama 29 hingga 30 hari itu, umat Islam akan berpuasa sejak fajar hingga matahari terbenam. Perintah berpuasa telah tertulis dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada bulan Ramadan terbagi ke dalam 3 fas, yaitu fas pertama, fas kedua, dan fas ketiga. Ketiga fas tersebut memiliki keistimewaannya masing-masing yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk beribadah. Fas pertama bulan Ramadan mencakup 10 pertama di bulan suci ini. Lalu 10 hari Ramadan namanya apa? 10 hari pertama bulan Ramadan adalah fas rahmat. Salah satu hadis yang sering digunakan terkait pembagian keutamaan bulan Ramadan menjadi 3 sebagai berikut. Fas pertama bulan Ramadan. Fas pertama bulan Ramadan mencakup 10 pertama di bulan suci ini. Lalu 10 hari pertama Ramadan namanya apa? 10 hari pertama bulan Ramadan adalah fase rahmat. Salah satu hadis yang sering digunakan terkait pembagian keutamaan bulan Ramadan menjadi 3 sebagai berikut. Adalah bulan Ramadan awalnya rahmat, pertengahan maghfirah, dan akhirnya pembebasan
pembebasan dari api neraka diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam Sahih Ibnu Khuzaimah. Fase ini dianggap sebagai fase paling berat karena umat Islam harus mengalami perubahan kebiasaan diri. Dari yang awalnya dapat makan dan minum sesuka mereka, kini harus menahan diri. Meski demikian, orang-orang yang berhasil melewati fase ini, demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan mendapatkan pahala. Di fase ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu rahmat seluas-luasnya bagi umat Islam yang sabar dan ikhlas dalam mengerjakan puasa serta amal kebaikan di bulan Ramadan. Selanjutnya, fase kedua bulan Ramadan. Fase kedua bulan Ramadan yang disebut sebagai maghfirah atau ampunan. Rasulullah SAW menyampaikan 10 hari kedua Ramadan adalah waktu yang kaya akan ampunan, sehingga sebaiknya umat Islam mengejar ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan yang diberikan pada hari kedua Ramadan diberikan demi keselamatan orang-orang yang sedang berpuasa. Dan selanjutnya fase ketiga bulan Ramadan. Terakhir ada 10 hari terakhir Ramadan atau fase ketiga bulan Ramadan. Fase pertiga terakhir Ramadan ini dianggap sebagai fase pembebasan dari api neraka. Di penutup bulan menjadi waktu paling tepat untuk semua umat Islam berlomba-lomba melakukan ibadah. Fase ketiga Ramadan juga diduga sebagai momen turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang diyakini memiliki banyak kemuliaan dan beribadah di saat ini lebih baik dibandingkan beribadah selama 1000 bulan. Pada hari-hari istimewa bulan Ramadan ini sebaiknya betul-betul dimanfaatkan untuk memperbanyak amal ibadah. Demikian pidato saya hari ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.